Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua BPK RI, beserta Wakil Ketua, para pimpinan dan anggota BPK RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Komitmen kita, Bapak Ibu pimpinan dan anggota BPK dan pemerintah adalah sama. Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, tata kelolanya harus baik, manajemennya harus baik, sasarannya harus tepat, dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Kecepatan itu sangat penting, apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Ada rakyat menunggu, ada rakyat membutuhkan. Pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, langkah yang tepat, langkah yang efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali. Apalagi di tahun 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah. Extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun rupiah untuk percepatan penanganan COVID. Untuk pemulihan ekonomi nasional, ini jumlah yang sangat besar sekali, 695,2 triliun rupiah. Untuk itu, saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat, tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel. Dan saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari. Saya juga telah perintahkan pada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah, APIP, BPKP, LKPP, harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan. Dan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK, aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Memperkuat tata kelola yang baik,
yang transparan dan akuntabel. Bapak Ibu, Ketua, Pimpinan, dan anggota BPK, serta hadirin yang saya hormati, alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016 sampai 2019, pemerintah pusat dapat mempertahankan opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat dari 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 di tahun 2019. Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, sebagai parameter reform, dan sebagai parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara. Pada kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan opini WTP, pertahankan, tapi juga tetap melakukan reform. Yang belum baik, segera diperbaiki. Dan untuk kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini WTP, wajar dengan pengecualian dan memperoleh opini TMP, disclaimer tanpa menyatakan pendapat, agar secepat-cepatnya segera melakukan perbaikan, melakukan terobosan, dan melakukan langkah-langkah perubahan yang signifikan. Saya akan ikuti terus, saya akan monitor terus dari waktu ke waktu, apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan kepala lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret, harus nyata, sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh pimpinan, anggota, dan jajaran BPK dalam menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2019. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.